Pentingnya sertifikasi khusus. Ketika mau ngajarin ilmu tertentu, begini penjelasan Ustaz Felix. Kita ngajar misalnya contoh S1 tentu harus ada lesson. Ya, ya. Misal sekarang kalau aku nggak salah harus S2 kali ya? Atau Iya, untuk minimal S2. S2 ya. Dan untuk membimbing S1 katanya harus S3 ya? Atau aku nggak tahu. Nggak tahu juga. Tapi kayaknya. ada gitu. Iya. Ada sertifikasi khususnya lah. Lu Betul. harus di tahap tertentu supaya Betul. bisa. Benar. Ya. Jadi Islam tuh juga sama tuh. Jadi di dalam agama Islam aku pikir di agama lain juga sama, ada jenjang-jenjangnya. Kamu mau ngajarin yang mana nih? Ya. Nah, maka kalau cuma untuk berdakwah, tablik atau menyampaikan itu tidak perlu semacam kayak apa ya, sertifikasi khusus. Oke. Tapi kalau sudah mulai ngajarin ilmu khusus nih, misalnya contoh kayak ilmu hadis, nah itu harus ditanya dia belajarnya dari mana, siapa gurunya dan segala macamnya. Nah, itu baru ada semacam kayak persyaratan-persyaratan. Nah, selama kita main di tempat yang yang free tadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Tapi balik lagi kalau kita lihat gini ya. Sebenarnya ini terjadi pada banyak hal. Ya. Di Indonesia itu orang-orang selalu akan tidak suka pada segala sesuatu. Dan gak hanya orang-orang di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Maka ketika ada orang melakukan apapun, sebenarnya pasti akan dikomentarin. Apalagi kalau orang berbuat baik misalnya, pasti ada yang meragukan. Tapi pikirku ya itulah kerjaan mereka. Jadi ya kita harus kasih mereka kesempatan untuk melakukan kerjaan mereka sih. Berarti ya udah, istilah kata mah ya udah, orang mah yang berkomentar pasti ada. Pasti Ya ada, udah, ya lanjutin udah. aja toh. Iya. Yang katakanlah ranah yang Ustadz Felix ambil ini adalah ya gue berbagi ilmu apa yang gue tahu. Betul. Gue tidak melangkahi apapun. Kalau gue nggak tahu, gue akan ngomong nggak tahu. Benar. Mungkin gue akan ngomong, gue masih perlu belajar kalau soal itu. Iya, kalau salah bukankah semua manusia belajar daripada kesalahan?